Halo Sobat Bajaka, selamat datang di Bajaka Ngopi, podcast pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sampit. Hari ini kembali lagi bersama saya, Mayfriza Nasution, dan hari ini saya tidak sendirian, tapi ditemani dengan rekan saya yaitu... Asya Sadiarnisa lagi. Oke, nah hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang kalau teman-teman ingat di podcast sebelumnya itu ada dibahas ya, Betul yang sekali. akan kita hadirkan hari ini tentunya. Kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu adalah pembimbing kemasyarakatan dari Bapak Sampit. Kita perkenalkan dulu nih, yang pertama ada Bapak Naban Ermawan, SPSI. Boleh dada-dada Pak? Ke kamera, Pak. Iya. Dan selanjutnya, iya, dan selanjutnya ada Bapak Rusman SH. Ya. Nah, jadi hari ini tuh kita sudah kedatangan pembimbing kemasyarakatan atau boleh kita singkat PK ya Pak ya. Nah, dua narasumber kita ini merupakan pembimbing kemasyarakatan ahli pertama dari Bapak Sampit. Betul ya Pak? Betul sekali. Hari ini tema kita adalah PK harus peka. Ya, kita akan mencari tahu nih apa sih pembimbing kemasyarakatan itu. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita bisa langsung ke Bapak Rusman dulu nih. Jadi pembimbing kemasyarakatan itu apa sih Pak? Oke, terima kasih Mbak Mei Silakan dan Pak. Aceh yang sangat ceria hari ini. Iya, Pak. Harus dong, Pak. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembimbing kemasyarakatan. Jadi sebelum pembimbing kemasyarakatan dijadikan jabatan fungsional tertentu, petugas disebut dengan pembimbing kemasyarakatan menurut PP nomor 31 tahun 1999 adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Bapas. Namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, fungsi pembimbing kemasyarakatan lebih ditekankan pada prosesnya sejak pra-adjudikasi sampai pos-adjudikasi, yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik di luar proses persidangan maupun di dalam proses persidangan, seperti itu. Ada lagi undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang baru disahkan tanggal 30 Juli 2022. Pembimbing masyarakat adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan litmas, pendampingan, pengawasan, pembimbingan terhadap klien baik di proses sebelum peradilan maupun di proses peradilan sampai dengan setelah proses peradilan. Seperti itu. Oke, silakan Kak Asye. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tugas dan fungsinya berarti ada litmas, pembimbingan, pengawasan begitu ya, Kak? Iya, Bapak? benar. Nah, itu kan pasti berkoordinasi dengan banyak pihak ya, Pak ya? Iya, Nah, kira-kira sekali. PK tuh seringnya berkoordinasi dengan pihak mana aja, Pak, kira-kira? Jadi di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana sudah dijelaskan bahwa ketika anak ditentukan sebagai pelaku tindak pidana, maka 1 kali 24 jam penyidik harus berkoordinasi ke pembimbing kemasyarakatan, dan pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan dan pembuatan penelitian kemasyarakatan 3 kali 24 jam setelah permintaan dari penyidik. Setelah itu PPK berkoordinasi lagi untuk menentukan apa yang terbaik bagi anak tersebut. Misalnya kita menginginkan anak tersebut jangan dipidana penjara, misalnya pelayanan masyarakat, kita bisa berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat, baik pemerintah paling rendah yaitu tingkat kelurahan atau kepala desa, untuk diberikan program pelayanan masyarakat seperti membantu di masjid atau di tempat ibadah yang lain. Serta apabila kita menginginkan anak tersebut memiliki keterampilan, kita bisa berkoordinasi dengan pihak balai latihan kerja atau NGO swasta yang bisa kita jadikan tempat anak tersebut dilatih atau dengan memiliki keterampilan seperti itu. Oke. Wah, tadi juga ada disinggung mengenai litmas nih Pak. Nah, PK itu harus membuat litmas gitu Betul, ya. betul. Mungkin boleh Pak Naban dijelaskan litmas itu apa? Mohon izin sebelumnya kalau terkait dengan litmas, nah ini udah seperti makanan sehari-hari bagi pembimbing kemasyarakatan. Di sini adalah penelitian yang disusun oleh petugas pembimbing kemasyarakatan yang mencakup latar belakang si narapidana, klien pemasyarakatan, guna untuk penentuan program-program pembinaan maupun pembimbingan bagi kalau pembinaan kan pasti di narapidana, kalau pembimbingan untuk si kliennya berdasarkan PP nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
Seperti itu Oke. untuk litmasnya. Jadi isinya itu mengenai latar belakang ya Pak, dari Ya. si narapidana ataupun klien. Jadi saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Naban. Jadi Ya. Pak Rusman. sifatnya litmas adalah dia menggali informasi, mengolah informasi tersebut, menganalisa, dan memberikan rekomendasi yang tepat bagi si yang meminta litmas tersebut, misalnya narapidana ataupun anak. Kalau anak untuk proses peradilan dia, sejak jadi pra-adjudikasi, Iya. adjudikasi sampai post-adjudikasi. Nah, itu seperti itu. Litmas itu fungsinya sebagai bahan pertimbangan bagi yang memintanya. Oke, jadi bahan pertimbangan untuk membuat rekomendasi baik Iya. program juga ya seperti Iya. itu Betul, Pak. bagi yang meminta. Benar. Iya. Oke. Ada berapa sih Pak jenis-jenis litmas itu? Nah, kalau berdasarkan jenisnya, ada jenisnya sebenarnya ada 3 Iya. untuk proses hukum, kemudian sesuai dengan untuk tujuan programnya, sama satu lagi terkait dengan Objek. objek yang ditentukan untuk di permintaan litmas tersebut. Oke. Saat ini Pak di Bapak Sampit ini udah ada berapa sih Pak litmas yang udah dikerjakan Bapak berdua ini? Kalau per hari ini kurang lebihnya ada 550-an. Wah. Tapi Luar untuk biasa. ya. yaitu baru 2 pembimbing kemasyarakatan dengan beban segitu banyaknya, ya gimana caranya kita bagi-bagi waktu sama dengan tupoksi yang lain Pak ya. Iya. Oke. Perkara terbanyak Pak yang dihadapin tuh apa Pak saat ini? Narkotika. Narkotika ya Betul Pak Pak? Rusman. Oke. Berarti narkotika ini masalah yang terbesar ya Pak di Sampit saat ini? Iya, Khususnya seperti itu. di wilayah Bawah Sampit. Fenomenanya seperti itu. Ah, Ya. fenomena ya. Terus tadi kan kita dengar bahwa ada rekomendasi program-program ya Pak ya. Nah kalau kita tuh ternyata di Bapas nih dan Bapak sekalian ada Iya. program reintegrasi sosial. Iya, reintegrasi Iya, sosial. mungkin Apa itu Pak? Pak Rusman dan Pak Naban bisa cerita mungkin reintegrasi sosial itu seperti apa sih dari Pak Rusman mungkin? Dan integrasi adalah mencoba mengembalikan manajemen tersebut kembali ke masyarakat. Bentuknya ada beberapa macam, ada cuti bersyarat, ada cuti menjelang bebas, ada pembebasan bersyarat, ada cuti mengunjungi keluarga, dan terbaru lagi cuti dikunjungi keluarga. Oh, ada cuti Soal dikunjungi untuk proses keluarga. teknik untuk cuti dikunjungi keluarga masih belum ada Masih belum, Pak, ya? peraturan pemerintahnya. begitu. Itu salah satu program-program integrasi sosial yang ada di dalam lapas. Tugas kita memberikan rekomendasi berdasarkan hasil litmas yang kita buat. Mengetahui latar belakangnya, apa sih tujuan dia mau PB. Jadi PB itu adalah pembebasan bersyarat, syaratnya harus menjalani 2/3 masa pidananya yang tidak boleh kurang dari 9 bulan. Dan pidananya harus di atas 1 tahun 6 bulan. Karena kalau di bawah 1 tahun 6 bulan itu namanya cuti bersyarat. Tuh. Itu tadi cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Tapi masih ada program lainnya mungkin bisa diceritakan dan dijelaskan oleh Pak Naban. Oh, yang paling baru ini yang sering kita kerjakan di Bapak Sampit terkait dengan asimilasi Pak ya. Oh, asimilasi. Asimilasi terkait dengan Permen 43 tahun 2022. Di sini ada asimilasi di rumah. Jadi warga binaan terkait dengan kemarin kan ada pandemi tuh dari awal 2020. Nah, itu udah ada program dari Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan wadah untuk para warga binaan mendapatkan program asimilasi di rumah. Nah, tapi jangan dipikir wah enak dong Pak, nanti bisa keluar duluan Iya, betul, gitu. betul. Padahal harusnya menjalani integrasi dulu, kok ini udah diasimilasikan di rumah dan kesannya kok dilepas gitu. Bukan seperti itu. Ada syarat dan ketentuan yang mengikat yang kita berikan untuk warga binaan yang mendapatkan program asimilasi di rumah. Yang pastinya mereka harus masih tetap berkelakuan baik, menjaga protokol kesehatan pencegahan COVID, tetap ada komunikasi, wajib lapor ke pembimbing kemasyarakatan di Bapak Sampit. Nah, kurang lebih seperti itu. Pak Rusman mungkin ada yang tambahkan Pak? Oke, jadi program asimilasi di rumah itu merupakan kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 di dalam lapas dan rutan. Oke. Akhirnya Pak Menteri mengeluarkan peraturan Menteri yang dulu itu Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang penanggulangan penyebaran COVID-19 di dalam kemasyarakatan berupa crash program namanya, yaitu asimilasi di rumah. Jadi si narapidana tersebut menjalani pidananya di rumah. Dia tetap menjalani pidana namun dilaksanakan di rumah berdasarkan pengawasan
dari pihak Balai Pemasyarakatan melalui pembimbing kemasярakatannya. Itu pun harus dilakukan penelitian kemasyarakatan sebelumnya bahwa dia memenuhi syarat nggak dikasih asimilasi di rumah. Gitu. Berarti setiap program tadi pasti ada syarat dan ada tahapan tertentunya ya Pak. Itu tadi kan untuk dewasa ya Pak, untuk orang-orang dewasa. Siap, betul Mbak Asy. Untuk anak-anak kayaknya zaman sekarang ada restoratif justice, yaitu program diversi. Mungkin bisa diceritakan Pak Rusman program diversi seperti apa? Jadi kita pada awalnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengadopsi Konvensi Hak Anak, Kepres Nomor 39 Tahun 1990, meratifikasi tentang Konvensi Hak Anak PBB. Dibuatlah Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 97. Namun dirasakan belum memenuhi harapan yang ada terhadap anak tersebut. Akhirnya dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ruhnya yaitu restoratif justice atau keadilan restoratif. Artinya suatu kegiatan atau pelaksanaan penyelesaian perkara tersebut melibatkan orang tua, korban, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan penyelesaian perkara tersebut sehingga memperoleh terbaik bagi anak. Hasil yang terbaik seperti itu. Nah, bentuknya namanya diversi. Jadi diversi ini bagian dari restoratif justice, yaitu pengalihan proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan pidana. Itu tadi definisinya. Mungkin Pak Naban bisa menceritakan ada syarat-syaratnya kah Pak untuk anak mendapatkan diversi ini? Nah, terkait dengan diversi sendiri biasanya terkait dengan syarat yang harus diterima untuk si anak sendiri, biasanya baru kasus yang pertama, kemudian vonisnya tidak lebih dari 7 tahun. Dan yang terakhir juga untuk diversi sendiri harus disetujui oleh pihak yang terkait tadi. Tadi kan Pak Rusman jelasin restoratif justice. Itu keterlibatan semua pihak untuk menghasilkan satu suara, dalam artian di sini mufakat nih. Setuju perkara si anak ini diselesaikan di luar jalur pidana, yang pastinya ada kesepakatan yang nanti kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dan harus diawasi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan. Berarti di dalam program diversi ini Mei banyak banget ya peran PK ini ya. Jadi saya tambahkan sedikit, diversi itu syaratnya ada 2. Bukan pengulang tindak pidana dan ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Nah, itu baru memenuhi syarat diversi. Bentuk putusan diversi ada 4. Apa itu Pak? Pertama, dikembalikan ke pihak keluarga. Kedua, bisa melakukan pelayanan masyarakat. Ketiga, rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Keempat, diikut sertakan dalam program pelatihan di tempat pelatihan selama maksimal 3 bulan. Tapi harus bukan merupakan pengulangan ya Pak. Dan ancamannya di bawah 7 tahun. Garis besarnya itu. Tidak melakukan pengulangan untuk si anaknya tadi. Jadi kita harus bicara dulu apa itu anak. Jadi anak itu seseorang yang masih dalam kandungan sampai dengan berusia di bawah 12 tahun. Nah, anak yang bisa dipidana umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun yang bisa diberikan tindakan atau pidana. Kalau tindakan 14 tahun, dari 12 tahun sampai 14 tahun hanya bisa diberi tindakan. Jadi di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu ada 2 jenis hukuman buat anak, tindakan dan pidana. Kalau tindakan itu di bawah 14 tahun, di atas 12 tahun. Tapi kalau pidana di atas 14 tahun sampai di bawah 18 tahun. Pak, mungkin boleh dijelasin yang contoh tindakannya itu seperti apa ya Pak, yang diberikan kepada anak? Nah, terkait dengan tindakan biasanya lebih ke dikembalikan ke orang tua. Itu bagian dari tindakan berarti. Di sini dilihat dulu juga si orang tuanya itu mampu nggak mengawasi si anak. Nanti kita kembalikan ke orang tua, ternyata orang tuanya sudah cuek, acuh dan pengawasan terhadap si anak kurang. Ibaratnya bapak ibunya aja
sudah tidak ada pedulian terhadap si anak. Si anak mau keluar jam 11 malam, mau nggak sholat, mau nggak ibadah, udah dibiarkan. Nah itu kita juga salah kalau kita ngasih keputusan untuk tindakan dikembalikan ke orang tua. Jadi kita juga cek kesiapan dari orang tua tersebut. Nah, itu salah satu fungsi litmasnya juga di situ. Jadi latar belakang si anak tadi seperti apa ya kita cross check dulu dari si anaknya, keluarganya, lingkungan pemerintah setempat baik itu RT, RW, kelurahan maupun tempat lingkup pendidikannya baik itu di sekolahnya, tempat ngaji dan sebagainya. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali yang harus diperhatikan ya. Iya, dan seorang PK ternyata bukan hanya ke pelaku atau korban, tapi Betul. ke penanggung jawabnya juga harus diperhatikan. Iya. Makanya ada istilah Gimana Pak? PK selalu di depan. Nah, jadi dia sejak orang tersebut melakukan tindak pidana kita sudah ada di situ. Betul. Sampai dikembalikan ke masyarakat kita selalu ada. Di Oh. lapas kita sebagai checks and balance-nya program pembinaan di dalam. Di proses pengadilan kita berfungsi sebagai pemberi rekomendasi kepada hakim agar memutus anak dengan kepentingan terbaik buat anak. Iya. Makanya di dalam salah satu pasal di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, apabila hakim tidak memperhatikan rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh PK, maka putusan tersebut batal demi hukum. Wow, berarti sepenting itu sebenarnya peran Iya. dari pembimbing kemasyarakatan ya Pak. Iya. Biasa. Nah, ini kan sekarang kita ada undang-undang pemasyarakatan yang baru Pak. Undang-undangnya nomor 22 tahun 2022. Mungkin boleh tahu nih Pak pendapat dari Bapak berdua ini. Mungkin boleh dari Bapak Rusman dulu. Gimana Pak pendapatnya? Oh, ini. Jadi Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 itu sebanyak yang saya baca ada sekitar 99 pasal Oke. yang mengatur tentang teknis pengawasan, teknis perawatan, pembinaan, pelayanan, pembimbingan narapidana, tahanan, narapidana dan klien pemasyarakatan, serta di situ pun petugas pemasyarakatan dilindungi, dipayungi oleh Undang-undangnya Pak. undang-undang tersebut, karena di situ ada aturan bagaimana petugas pemasyarakatan akan diberikan bantuan hukum. Oke. Nah, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam melaksanakan tugas. Kemudian di situ juga diatur mengenai hak-hak bersyarat narapidana. Yang paling sangat progresif di dalam undang-undang tersebut dalam penentuan pemberian hak bersyarat bagi narapidana. Di situ bisa diatur mengenai hak bersyarat itu ada remisi, ada asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjung keluarga. Itu diatur 3 hal. Kalau dulu undang-undang yang sebelum ini, Undang-Undang Nomor 12 tahun 95, hanya ada 2, berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan secara tekun dan bersemangat. Di sini ditambahkan satu lagi, penurunan tingkat risiko narapidana tersebut. Di situ ada peran pembimbing masyarakat juga melakukan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan. Oke. Nah, mungkin dari waktu kita akan perjelas lagi apa itu asesmen, nanti kita. Iya. Siap Pak Rusman. Di sesi berikutnya, Iya. Mei, ya. Jadi Betul. ketika orang luar kemasyarakatan, dalam hal ini mungkin masyarakat bertanya, apa sih indikator orang tersebut berkelakuan baik di dalam? Ada nggak petugas masyarakat menjawabnya? Kita harus bisa menjawab. Ada 3 indikator untuk dikatakan berkelakuan baik di dalam. Pertama, berkelakuan baik. Kedua, mengikuti program pembinaan. Buktinya kelakuan baik itu tidak tercatat di register F, namanya register pelanggaran di dalam lapas. Oke. Mengikuti program pembinaan ada istilahnya sistem pembinaan narapidana. SPPN, sistem penilaian pembinaan narapidana. Oke, Nah, itu bukti bahwa dia mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan. Terus yang ketiga namanya asesmen risiko residivis Indonesia, asesmen faktor-faktor kriminogenik, dan asesmen yang kebutuhan kriminogenik, dan yang terakhir screening penempatan narapidana. Oke. Jadi ada tiga yang bisa menentukan bahwa orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan hak bersyaratnya, seperti itu. Oke. Wah, kalau pendapat dari Pak Naban gimana Pak tentang undang-undang yang baru ini? Nah, terkait dengan perundangan yang baru, semuanya tadi sudah dijelaskan sama Pak Rusman. Ya, pada intinya ya peran PK di sini dituntut untuk memenuhi dan menjalankan program tersebut dengan baik. Utamanya
baik itu penyusunan asesmen RRI-nya, kriminogenik kebutuhannya, penempatannya, kemudian resikonya seperti apa, dan nanti juga dituangkan lagi-lagi kembali lagi ke Litmas Pak ya. Litmas. Jadi Betul. kita sebagai pemimpin kemasyarakatan dituntut kualitas dari hasil litmas tersebut. Kalau benar-benar berkualitas Iya. enggak? Pantas nggak kita menyandang gelar jabatan fungsional tersebut? Karena kita sudah disetarakan dengan aparat penegak hukum yang lain seperti jaksa maupun penyidik. Luar biasa sekali ya. Dalam sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system, kita berada sejak awal sampai akhir. Kita berada semua. Iya. Kalau polisi jadi penyidikan, Iya. jaksa di penuntutan, akhirnya proses peradilan. Kita dari sejak awal sampai proses pelaksanaan putusan tersebut kita harus ikuti. Dari Itulah. hulunya sampai Sampai hilir. hilirnya, ibaratnya dari orang ditangkap sampai nanti keluar mau ngapain kita disuruh ngawasin dan membimbing. Oke, berarti itu adjudikasi dan pos. Iya. Dari pra-adjudikasi sampai dengan pos Adjudikasi luar biasa. Jadi sebenarnya pekerjaan PK ini banyak sekali, Banyak sekali ya, ya. Pak ya. Banyak sekali. Nah, tadi kan kita dengar luar biasa banyak tugas, Iya. fungsi, pekerjaan yang hulu ke hilir itu Kak Iya, Mei ya. heeh. Dan kita pengen tahu nih, bagaimana suka duka kedua Bapak PK kita nih di Bapak Iya. Sampit. Mungkin dari Pak Rusman dulu deh, yang udah berapa tahun Pak jadi PK Pak? Kurang lebih jadi PK-nya udah 5 tahun. Wah, gimana tuh Pak suka dukanya? Pasti luar biasa nih pengalaman Pak Rusman nih. Kalau sukanya apabila kita menangani tindak pidana khususnya anak-anak, berhasil mengembalikan dia ke orang tua atau tidak tidak diproses ke peradilan, itu Wah. ada kepuasan batin tersendiri bagi kita. Oke. Berarti diproses di versi tadi ya Pak ya? Iya, Berhasil bisa menyelesaikan diversi. perkara tersebut tanpa harus ke proses peradilan. Oke. Kalau dukanya ya Terdiam, ada jeda ini, ada jeda. diungkapkan, tapi dikira ngeluh, Oh iya ya. nggak diungkapkan tapi pengen tahu dukanya. Iya. 1 kali 24 jam tindak pidana kita harus siap mendampingi anak. Oke. Kalau 1 penyidik kali 24 nelpon jam. kita malam, Harus Pak, siap. malam ini kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak atas nama ini. Tolong Bapak dampingi, siap, kita harus berangkat. Tapi itu melayani masyarakat benar-benar dengan Iya, tulus hati berarti ya benar. Pak ya. Dengan Iya. setulus hati. Itu suka Sesuai duka Pak dengan Rusman. Apa Pak? apa namanya? Tagline Bapak Tagline Sampit Bapak melayani Sampit. dengan Dengan sepenuh sepenuh hati. Itu tadi Pak Rusman, 25 tahun. Kalau Pak Naban gimana suka dukanya? Kebetulan saya baru dilantik PK awal 2020 dan ini tahun 2022 baru jalan 3 tahun ya. Betul. Kalau untuk sukanya ya apa ya? Ada kepuasan batin ibaratnya kita bantu orang yang sedang bermasalah. Nah, nanti kalau semisal katakanlah narapidana dari proses litmas untuk integrasi asimilasi, kalau nanti sampai SK tersebut terbit dan menjadi klien kita sebagai PK yang ditunjuk untuk membimbing mengawasinya, kita tuh ada kepuasan batin kalau si klien maupun narapidana ini di luar bisa kembali hidup, dalam artian hidupnya bisa lebih baik, kemudian bisa bermasyarakat, berkumpul lagi, bersosialisasi, dan yang terakhir bisa membantu lingkungan keluarga ataupun bermanfaat bagi negara dalam artian, Pak saya sudah dapat kerjaan lagi Pak, nah sekarang sudah ada kerjaan lagi, jadi nggak merepotkan orang, nggak melakukan pelanggaran hukum lagi. Nah di situ kita juga ibaratnya oh berarti kemarin dari kita wawancara dalam Litmas, kemudian penerimaan registrasi di Bapas, kemudian pengawasannya, home visitnya, berarti alhamdulillah berjalan dengan optimal. Nah kalau dukanya kebetulan kita JFPK ini ya seperti Pak Rusman tadi mau nggak mau harus siap 24 jam. 24 jam kalau ada panggilan dari kepolisian untuk pendampingan anak juga harus siap. Kemudian kalau terkait dengan pembuatan litmas di Bapas juga kita nggak bisa nolak dari semisal Kak Bapas nunjuk PK Naban, PK Rusman sebulan ini harus mengerjakan 30 ya mau nggak mau harus siap. Yang namanya kita kerja masih ikatan dinas dengan negara ya mau nggak mau kita juga harus siap total mengabdi untuk negara. Jadi kepentingan yang lain ya mau nggak mau
kita sendiri harus pintar-pintar mengaturnya gitu. Betul, luar biasa sekali ya. Berarti benar-benar melayani. Jadi artinya PK benar-benar harus peka. Iya, benar-benar harus peka. Luar Seperti biasa. tema kita pada hari ini. Iya, ya. betul, Mei. Nah, dari sekian banyak yang Bapak bilang tadi, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak kepada para penonton kita di sana. Iya, langsung ke kamera. Mungkin masyarakat atau klien Pesan-pesan atau... mungkin atau Iya, apapun. benar. Silakan Pak. Jadi kami selaku pembimbing masyarakat mengharapkan khususnya bagi masyarakat ataupun keluarga klien pemasyarakatan agar membantu kami dalam melaksanakan program-program pembimbingan yang kami laksanakan. Karena proses pemasyarakatan itu tidak akan terwujud kalau tidak ada 3 elemen penting. Narapidana itu sendiri atau klien pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan atau pembimbing pemasyarakatan, dan masyarakat. Wah. Sehingga itu harus jadi kesatuan untuk memulihkan kehidupan bagi narapidana tersebut. Wah, gimana dari Pak Naban, mungkin ada tambahan Pak? Kalau dari saya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan, yang pertama tidak boleh cukup berpuas diri sampai di titik ini, terus belajar dari petugas lapas, belajar dari senior, belajar dari masyarakat, belajar dari narapidana itu sendiri, gimana nanti kita lebih mendengar, lebih peka terhadap kebutuhan apa sih yang paling pas untuk si narapidana. Misal potensinya di bidang pembuatan batako atau dalam pengelasan, ya kita harus sesuaikan dengan bakat minatnya. Dan kita sama yang diutarakan Pak Rusman tadi, nggak bisa berjalan sendiri. Makanya kita juga butuh kerjasama, koordinasi dengan APH yang lain, masyarakat umum maupun masyarakat yang peduli terhadap pemasyarakatan, atau ada Pokmas ya Pak ya di Bapak Sampit sendiri. Iya, luar biasa. Jadi alhamdulillah kita terbantu dengan program yang namanya Pokmas Lipas, kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan, yaitu LSM, organisasi-organisasi yang membantu kita dalam melaksanakan program-program pemasyarakatan itu sendiri. Wah, jadi ada 3 elemen penting tadi ya. Betul. Kliennya yang bersangkutan, kemudian juga ada masyarakatnya, dan tentunya PK-nya itu sendiri ya Pak. Betul. Harus saling bantu gitu ya, harus saling sinergi. harus saling bersinergi. Nah itu dia. Bersinergi. Tadi ada disinggung tentang Pokmas. Nah, mungkin lebih lanjutnya bisa kita bahas nih di episode selanjutnya. Iya, pada pengen tahu kan Pokmas itu apa? Iya, tunggu di episode selanjutnya. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak nih kepada Bapak Naban dan juga Bapak Rusman atas kehadirannya hari ini. Semoga informasi yang kita berikan pastinya berguna ya, untuk masyarakat yang nonton. Amin. Frizana Sution dan rekan saya Asia Faidarni Saragi beserta kedua narasumber. kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa Sobat Bajaka.